Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selawati dengan NIM 1011231200082. Nah, untuk materi kali ini yaitu strategi marketing di bidang florist pada Bloom Bouquet and Flower melalui pendekatan pastel analysis. Nah, Bloom Bouquet and Flower adalah usaha florist yang berdiri sejak tahun 2015 dan berlokasikan di Jalan Kebonjati nomor 11 Bandung. Perusahaan ini bergerak dalam penyediaan berbagai jenis rangkaian bunga untuk kebutuhan personal maupun acara. Bloom Bouquet and Flower menyediakan berbagai rangkaian bunga menggunakan bunga segar atau fresh flower, bunga kering atau dry flowers, dan juga bunga artificial. Tujuan presentasi kali ini yaitu menganalisis dan menyusun strategi pemasaran florist Bloom Bouquet and Flower menggunakan pendekatan pastel guna memahami peluang dan tantangan bisnis, menentukan target pelanggan, serta meningkatkan daya saing dan penjualan usaha. Nah, analisis pastel yang pertama yaitu politikal atau politik. Nah, di politikal ini kebijakan UMKM yang mendukung pengembangan usaha kreatif, perizinan usaha relatif mudah untuk florist skala kecil menengah, serta dukungan pemerintah terhadap ekonomi kreatif dan digitalisasi UMKM. Nah, yang kedua ekonomi. Permintaan bunga meningkat pada momen khusus seperti wisuda, pernikahan, Valentine, ataupun pada saat duka cita. Daya beli masyarakat menengah cukup stabil. Dan yang terakhir, harga bunga dipengaruhi musim dan inflasi. Yang ketiga adalah sosial. Nah, tren memberi bunga sebagai simbol perhatian dan emosional dan gaya hidup estetis dan personalisasi buket. Nah, untuk pengaruh media sosial juga, yaitu Instagram dan TikTok terhadap keputusan pembelian. Untuk selanjutnya di nomor 4 ada teknologikal atau teknologi. Nah, di teknologi ini adanya pemanfaat e-commerce dan media sosial untuk pemasaran, sistem pemesanan online dan pembayaran digital, serta teknologi cold storage untuk menjaga kesegaran bunga. Yang kelima adalah environmental atau lingkungan, isu keberlanjutan dan penggunaan kemasan ramah lingkungan, limbah bunga dan plastik, perlu dikelola. Konsumen mulai peduli eco-friendly pada bidang florist. Dan yang terakhir adalah hukum atau legal. Kepatuhan pada aturan usaha dan pajak dan UMKM, hak cipta desain buket dan aturan ketenaga kerjaan. Nah, untuk selanjutnya adalah analisis pesaing. Nah, ada pun beberapa pesaing yang menjadi faktor di bidang florist. Yang pertama adalah pesaing langsung, yaitu florist lokal dan online di area sekitar. Yang kedua adalah pesaing tidak langsung, seperti gift shop, artificial flower store. Nah, keunggulan pesaing ini terkadang ada harga yang jauh lebih murah dan jaringan pengiriman yang jauh lebih luas. Itu menjadi salah satu pesaing gitu. Dan untuk strategi diferensiasi Bloom Bouquet and Flower menyediakan desain buket custom dan premium, pelayanan cepat dan personal, beserta branding estetik berupa storytelling begitu. Itu menjadi salah satu strategi untuk selalu explore begitu. Nah, target pelanggan. Yang pertama itu target pelanggan berdasarkan demografis, yaitu usia dari 18 sampai 45 tahun, yaitu pelajar, mahasiswa, pekerja, ataupun pasangan. Yang kedua berdasarkan psikografis,
Di sini itu digolongkan orang-orang yang menyukai estetika dan hadiah bermakna, uh, serta aktif di media sosial, begitu. Yang terakhir adalah segmentasi acara. Segmentasi acara ini bisa dari wisuda, pernikahan, ulang tahun, duka cita, corporate event, ataupun uh, event hari-hari spesial seperti Valentine Days, Mother's Days, begitu. Nah, ini ada marketing mix 4P. Yang pertama ada produk. Nah, produk dari Bloom Bouquet ini ada hand bouquet, standing flower, flower box ataupun vase, dan juga custom bouquet sesuai permintaan. Nah, untuk price ini harga kompetitif, adanya juga paket bundling acara, adanya juga diskon situasional dan loyal customer. Untuk flash, di sini flash dari Bloom Bouquet itu adanya toko offline yang di Jalan Kebon Jati, adanya juga online shop yang berada di Instagram, WhatsApp, ataupun berada di website begitu. Dan juga tersedia layanan delivery yang bisa dikirimkan melalui pakai jasa ekspedisi di seluruh Bandung Raya same day, dan untuk keluar kota bisa memakai ekspedisi juga begitu. Tetapi hanya bunga artificial ataupun dry flowers. Nah, untuk promotion, Bloom Bouquet menggunakan konten Instagram dan TikTok, promo momen spesial seperti Valentine, wisuda, Mother's Day, seperti hari-hari spesial itu selalu ada campaign biasanya, dan juga adanya testimoni pelanggan yang menjadi salah satu teknik promotion gitu. Nah, implementasi dan pengendalian. Nah, biasanya untuk implementasi dan pengendalian selalu adanya timeline promosi bulanan. Terus juga ada rencana konten bulanan, terus adanya kontrak kualitas bunga dan desain, dan juga selalu ada monitoring penjualan dan engagement media sosial begitu. Nah, evaluasi yang dilakukan oleh Bloom Bouquet adalah analisis penjualan per bulan, feedback pelanggan, efektivitas promosi digital, perbandingan target, dan realisasi. Nah, kesimpulannya, berdasarkan analisis spesial ini dapat disimpulkan bahwa usaha florist Bloom Bouquet and Flower memiliki peluang pasar yang besar dengan dukungan tren sosial, teknologi digital, dan kebutuhan emosional pelanggan. Dengan strategi pemasaran yang tepat, diferensiasi produk, serta pemanfaatan media digital, Bloom Bouquet and Flower dapat meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan begitu. Mungkin segitu aja untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.